Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kita masuk lagi Yuda di kelas 2 SMP, kelas 2 SMP. Minggu yang lalu Yuda sudah ada tugas. Tugasnya masih ingat kan? Tugas untuk pengganti ulangan harian kan? Masih ingat, Coba Romo. saya, Hah? Masih ingat. Ingat ya. Coba saya mau lihat hasil tugas dari Yuda. Tayangkan ke kamera ya. Oh, kita baca nama Karapata dulu ya Yuda. Tunggu ya. Oke, kita bacakan nama Karapata dulu Yuda. Silakan Anjali dulu. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sangkaya. Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya udah, kita lanjutkan pelajarannya. Oke, saya mau lihat hasil tugas dari Yuda. Yuda tampilkan ke ini ya. Agak jauh sedikit Yuda. Ya, agak jauh ya. Oke, Yuda udah mengerjakan berarti ya. Coba saya mau Yuda bacakan yang tahun ke 2019. Yang 18 sampai 19. Yang peristiwa yang terjadi, Romo. Iya, yang Yuda tulis, yang Yuda tulis. Buddha berdiam di bukit batu cadas dari di Sepi. Buddha memberikan khotbah kepada seorang gadis penemu beserta ayahnya di kota Alaki. Buddha menerima Kutamita sang pemburu dan keluarganya sebagai pengikutnya. Udah, Romo. Hah? Yang tahun 45. Buddha berdiam di desa Gulupa di dekat Velasi. Vesali. Bukan velasi ya, Vesali. Vesali. Hmm. Upali menjadi siswa sang Buddha. Terus, Buddha membabarkan 7 kondisi kesejahteraan bagi para pemimpin dunia dan para biku. Udah? Romo. Cuma itu aja, nggak ada tambahannya. Banyak itu. Peristiwa utamanya cuma itu. Oke, Yuda. Sekarang yang tahun 12, tahun 12. Tahun 12. Saya mau lihat Yuda tahun 12. Dia berdiam di Peranja, Pancala dan membabarkan Dharma di sana. Buddha memenuhi undangan seorang Brahmin di Peranja untuk melewatkan kediaman musim hujan di tempat itu. Buddha dan para siswanya hanya memperoleh makanan mentah yang biasanya diberikan kepada kuda. Kalau yang tahun pertama, tahun
dan membabarkan khotbah pertama. Buddha menerima kelima petapa sebagai siswanya. Buddha mendirikan Sangha Bhikkhu dan lengkapnya 3 perlindungan. Oke, sekarang yang tahun kelima. Mangkatnya Raja Sudodana. Buddha mengizinkan Ratu Mahapajah Pati Gotami bersama kelima ratu wanita untuk menjadi bikuni, mendirikan Sangha Bikuni, membabarkan khotbah persembahan dana. Oke, terima kasih Yuda. Yuda sudah pandai mengerjakannya. Berarti nanti nilai Yuda tinggal nanti saya ini ya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita Yuda. Kita bab 1 sudah selesai, yaitu tentang bab yaitu Buddha atau masa Buddha membabarkan Dharma. Hari ini kita sudah masuk di pelajaran kedua Yuda. Kita masuk di pelajaran kedua. Yuda lihat tulisannya? Lihat Romo. Oke, di pelajaran kedua itu, kalau pelajaran kemarin adalah kita belajar tentang di mana Buddha membabarkan Dharma. Di mana Buddha membabarkan Dharma, dan yang Yuda ringkas tadi itu adalah tahun-tahun di mana Sang Buddha membabarkan Dharma. Tahun-tahun di mana Sang Buddha telah membabarkan Dharma. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar di bab 2 mengenai meneladan para siswa utama Buddha. Nah, sebelum kita belajar tentang siswa utama Sang Buddha, Yuda tahu nggak ada beberapa siswa Sang Buddha yang Yuda ketahui? Siapa siswa Sang Buddha yang Yuda ketahui? Nggak ada, sama sekali nggak ada yang Yuda ketahui, murid Sang Buddha. Nggak ada. Oke, jadi kalau Yuda nggak tahu siswa Sang Buddha sama sekali, hari ini kita akan belajar tentang siswa Sang Buddha ya. Kita akan belajar tentang siswa Sang Buddha ini. Kita nggak tahu kenapa Michael nggak pernah masuk. Jadi nanti akan saya telepon orang tuanya untuk kasih tahu kenapa Michael tidak masuk. Karena sudah berkali-kali Michael tidak masuk. Oke, hari ini kita akan belajar tentang para siswa utama dari Sang Buddha. Yuda pernah dengar ada nama Sariputta Moggallana? Enggak, Romo. Enggak pernah juga ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beberapa siswa Sang Buddha, Ini adalah puisi siswa utama Sang Buddha. Ini nanti saja kita masuk ke pelajarannya saja. Ini adalah puisi tentang siswa-siswa utama Sang Buddha. Nah, ini Yuda, kalau Yuda datang ke wihara, tapi kalau di wihara kita nggak ada ya. Ada beberapa wihara, yang di wihara itu ada patung Buddhanya di tengah, terus ada 2 patung lagi di sampingnya. Ini adalah gambar di mana murid utama Sang Buddha, yaitu Sariputta dan Moggallana. Nanti kita akan melihat altar Buddha yang ada Sariputta dan Moggallana. Tapi setelah kita belajar, ya Yuda, ini adalah misionaris pertama. Oke, kita akan mulai belajarnya. Ini Yuda, lihat buku paket Yuda juga ya. Kalau enggak lihat dia ke buku paket juga Yuda bisa lihat ke sini juga lah. Ini sudah kelihatan sih. Sudah kelihatan jelas kan Yuda kan? Ya, Romo. Nah, kalau udah jelas Yuda lihat dari sini saja. Kita mulai ya. Murid utama Sang Buddha itu ada yang namanya Sariputta dan Moggallana. Ini ya. Moggallana dan Sariputta adalah 2 siswa utama Buddha. Moggallana dan Sariputta adalah
dua siswa utama Sang Buddha. Ingat ya, siapa siswa utama Sang Buddha? Moggallana dan Sariputta. Mereka merupakan sahabat sejati sejak kecil hingga akhir hayatnya. Dua orang ini adalah seorang sahabat. Untuk bagaimana dengan persahabatanmu sendiri? Yuda punya teman banyak di sekolah? Hah? Punya Romo. Punya kan, di sekolah juga ada teman kan? Oke, nah untuk mengetahui sejauh mana persahabatan dari Moggallana dan Sariputta, kita akan belajar mengenai pelajaran tentang Sariputta dan Moggallana. Nah, ini yang pertama ya. Ini yang pertama adalah yang Arya Sariputta. Ini adalah yang Arya Sariputta. Tunggu ya. Ini adalah yang Arya Sariputta. Kita akan belajar pertama adalah tentang Sariputta. Nanti harus diingat ya Yuda. Siapa namanya Yuda? Sariputta. Sariputta ya, namanya Sariputta. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti menemukan, Yuda pasti menemukan orang bijaksana maupun orang yang tidak bijaksana. Orang yang baik dan orang yang tidak baik. Orang yang memiliki kebijaksanaan dapat menyelesaikan masalah dengan tidak merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Bagaimana orang-orang bijaksana dalam kehidupan Buddha, kita akan melihat para siswa-siswa Sang Buddha yang sangat-sangat bijaksana. Ini adalah gambar yang Arya Sariputta. Ini adalah rupang atau patung yang dimanifestasikan atau yang digambarkan sebagai yang Arya Sariputta. Ini gambarannya seperti ini. Bante Sariputta, kita panggilnya Bante aja ya, biar gampang ya. Bante Sariputta terkenal dalam kebijaksanaan. Yuda harus ingat, Bante Sariputta terkenal dalam apa? Kebijaksanaan. Oke, Bante Sariputta itu terkenal dalam kebijaksanaan. Ia berasal dari keluarga Brahmana di India. Jadi Bante Sariputta ini berasal dari keluarga Brahmana di India. Ia menjadi salah satu dari dua siswa utama Sang Buddha, yaitu tadi ada Moggallana dan yang kedua adalah Sariputta. Sariputta memiliki kebijaksanaan nomor 2 setelah Sang Buddha. Jadi Sariputta ini kebijaksanaannya sangat tinggi. Salah satu contoh, pada suatu pagi, Bante Sariputta melihat Bante Asaji, salah seorang biku, siswa utama Sang Buddha. Jadi Bante Asaji ini juga salah satu siswa utama Sang Buddha. Nanti kita pelajari lagi. Tapi hari ini kita hanya belajar Sariputta dan Moggallana. Jadi pada suatu pagi Bante Sariputta melihat Bante Asaji sedang menerima dana makanan di Rajagaha. Ia sangat terkesan melihat penampilan Bante Asaji yang damai dan agung. Jadi ini Sariputta sebelum menjadi Bante ya, sebelum menjadi murid Sang Buddha. Jadi sebelum menjadi murid Sang Buddha, Sariputta ini melihat salah satu siswa Sang Buddha yang bernama Asaji. Lalu Sariputta berpikir bahwa pastilah biku itu telah mencapai arahat. Setelah Bante Asaji selesai makan, Sariputta ini mendekati dan memberi salam, lalu bertanya kepada Bante Asaji, siapakah guru beliau? Dan ajaran apakah yang diajarkan oleh gurunya itu? Lalu Bante Asaji menjawab, memberitahukan bahwa gurunya adalah Buddha Gotama. Beliau tidak dapat menerangkan ajaran tersebut secara rinci karena belum lama menjadi biku, tetapi dapat menjelaskan artinya secara singkat.
Kemudian Bante Asaji menjawab pertanyaan dari Sariputa seperti ini. Ini jawaban dari Sariputa. Dari Bante Asaji kepada pertanyaan Sariputa. Semua benda timbul karena suatu sebab. Sebab itu telah diberitahukan oleh Tathagata dan juga lenyapnya. Demikianlah yang diajarkan oleh Petapa Agung. Ini adalah jawaban dari Bante Asaji tentang pertanyaan dari Sariputa. Saya matikan mikrofon Yuda dulu ya. Nanti kalau saya minta Yuda ngomong baru ngomong ya. Mendengar syair tersebut, mendengar syair tadi, Sariputa mencapai kesucian Sotapanna sehingga mendapat gelar kesucian yang Arya. Yang Arya Sariputa terlahir, ya nanti kalau saya tanya ya, yang Arya Sariputa terlahir di desa Nalaka, di dekat Rajagaha. Jadi yang Arya Sariputa ini terlahir di desa Nalaka ya. Karena ia adalah anak tertua dari keluarga utama di desa itu, nama pribadinya menjadi Upatisa. Nanti kalau saya tanya, siapa nama awal Bante Sariputa? Yuda menjawab, Upatisa. Ya, Upatisa. Ayahnya adalah seorang Brahmana yang bernama Waganta dan ibunya bernama Rupasari. Oleh karena itulah ia dikenal pula sebagai Sariputa. Jadi Sariputa itu artinya apa? Putra dari Sari. Ya, nanti kalau saya tanya Sariputa itu apa? Putra dari Sari. Baru namanya Sariputa. Sudah mengerti kan Yuda kan? Sariputa itu apa? Putra dari Sari. Kita lanjutkan. Sariputa memiliki 3 adik laki-laki dan 3 adik perempuan. Semua akhirnya menjadi anggota sangga. Semua adik-adiknya nanti akan menjadi biku dan bikuni. Sejak kecil, Sariputa memperlihatkan kepandaian yang sangat istimewa. Jadi, pada saat hari kelahirannya, terlahir pula seorang anak laki-laki yang bernama Moggallana. Karena Sariputa dan Moggallana ini terlahir di hari yang sama, di tanggal yang sama, mereka berdua berteman sejak kecil hingga keduanya mencapai parinibbana. Jadi mereka berdua itu sejak kecil bareng-bareng lahirnya sampai nanti dia meninggalnya juga bebarengan 2 orang ini. Nah, ini adalah gambaran Sariputa dan Moggallana. Ini adalah gambaran 2 orang Sariputa dan Moggallana sedang menemui Bante Asaji. Ini Sariputa dan Moggallana sedang menemui Bante Asaji. Oke, kita lanjutkan lagi Yuda. Sariputa dan Moggallana mempunyai seorang guru yang terkenal. Guru Sariputa dan Moggallana sebelum Sang Buddha bernama Sanjaya. Ini adalah guru dari Sariputa dan Moggallana ya. Sanjaya. Namanya Sanjaya. Namun pada akhirnya ajaran dari gurunya tidak sesuai apa yang diharapkan. Akhirnya mereka berdua berjanji bahwa siapa di antara mereka yang kelak lebih dulu memperoleh ajaran yang sempurna, dia akan memberitahukan hal itu kepada yang lainnya. Sariputa terlebih dahulu menemukan guru spiritual, yaitu Bante Asaji. Yang menemukan guru spiritual pertama kali adalah Sariputa, yaitu Bante Asaji setelah bertanya tadi. Segera setelah Sariputa bertemu dengan Bante Asaji, Sariputa menemui Moggallana
dan menyampaikan peristiwa yang dialaminya. Ia mengulangi syair yang diucapkan oleh Yang Arya atau Bante Asaji. Seketika itu pula Moggallana memperoleh tingkat kesucian Sotapana. Lalu mereka ditabiskan menjadi siswa Sang Buddha, menjadi biku dengan kata-kata ehi biku, yaitu datanglah biku. Ini adalah Sariputta dan Moggallana ketika ditabis menjadi murid dari Sang Buddha. Saya minum dulu ya. Setelah 15 hari, Bante Sariputta ditabiskan menjadi biku. Bante Sariputta menjadi seorang arahat atau mencapai tingkat kesucian arahat. Bante Sariputta sangat ahli dalam mengajarkan tentang sebab akibat, 4 kebenaran mulia, dan jalan mulia berunsur 8. Beliau sangat pandai menguraikan dengan rinci inti sari ajaran Buddha kepada orang lain. Lalu Sang Buddha berujar, ini adalah yang dikatakan oleh Sang Buddha. Ini yang dikatakan oleh Sang Buddha. Bila kalian meninggalkan keduniawian dan menjadi biku, kalian harus seperti Sariputta dan Moggallana. Berusahalah untuk mendekati dan meminta mereka untuk mengajarimu. Jadi Sariputta dan Moggallana ini adalah siswa Sang Buddha yang sangat terampil sekali, ada yang sangat bijaksana. Kita lanjutkan lagi Yuda. Bante Sariputta menjaga dan mempertahankan kemurnian ajaran Buddha. Oleh karena itu, Bante Sariputta disebut sebagai Panglima Dharma atau Dhamma Senapati. Sedangkan Buddha adalah Raja Dhamma, Dhamma Raja. Sudah tahu Yuda? Coba Yuda nyalakan mikrofonnya dulu. Romo. Oke, Sariputta disebut sebagai apa? Katanya sudah mengerti. Udah ini di sini kelihatan nih. Sariputta disebut sebagai Panglima Dharma. Tadi saya baru selesai ngomong loh. Sariputta disebut sebagai Panglima Dharma. Ya, Yuda mendengarkan kan suara saya kan? Romo. Ya. Jadi Sariputta disebut sebagai Panglima Dharma. Lalu Sang Buddha disebut sebagai apa? Sebagai Panglima Dharma. Sang Buddha disebut sebagai Raja Dharma. Nah, dengarkan saya ya Yuda ya. Yuda jangan melamun ya. Sang Buddha itu disebut sebagai Raja Dhamma. Lalu Sariputta disebut sebagai apa? Romo. Gimana Yuda? Yuda, suara saya jelas kan? Jelas Romo. Oke. Saya ulangi lagi ya Yuda ya. Sang Buddha disebut sebagai Raja Dharma. Lalu Biku Sariputta disebut sebagai Panglima Dharma. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, coba Yuda bacakan dulu ya yang ini ya. Dari 6 bulan ini ya, biar Yuda tahu. 6 bulan sampai di sini, maafkanlah saya. Oke, silakan Yuda dibacakan. 6 bulan sebelum Buddha wafat. Romo, iya titik A dibaca apa Romo?
tadi saya kan sudah kasih tahu ya. Harusnya Yuda jangan melamun terus ya, Yuda ya. Ini yang Arya tadi disebut Bante ya. Bante aja, panggil aja Bante ya. Oke? Oke, silakan Yuda mulai lagi. 6 bulan sebelum Buddha wafat, Bante Sariputta memohon izin kepada Buddha untuk parinibbana atau wafat. Bante Sariputta pulang ke desa Nalaka yang merupakan tempat kelahirannya. Para dewa dan Brahma mengunjungin sehingga membuat ibunya takjub karena Brahma yang dipujanya ternyata menghormati putranya. Pada saat itulah Bante Sariputta membalas budi kepada ibunya dengan cara mengajarkan dharma sehingga membuatnya yakin kepada Triratna, kepada seorang biku yang ikut bersama Bante Sariputta berkata, saya telah bersama-sama denganmu selama lebih dari 40 tahun. Kalau saya mempunyai kesalahan, maafkanlah saya. Oke, Yuda bacakan ini. Sampai terakhir ya lagi ya, sampai ini. Sampai reliknya nih. Udah selesai nih. Itulah kata-katanya yang terakhir. Malam itu Bante Sariputta merebahkan dirinya di tempat tidur dan dengan tenang beliau parinibbana. Rering beliau dibawa ke Savatthi dan Buddha memerintahkan membuat setia untuk menyimpan reliknya. Oke, sudah. Yuda sudah kelas saya kasih tahu ya, Yuda ya. Yuda banyak membaca ya. Yuda banyak membaca ya. Yuda banyak belajar membaca lagi ya. Yuda membacanya masih belum lancar ya. Jangan lupa Yuda sering membaca buku ya. Yuda masih sering sekolah online kan sama guru-guru yang lain kan? Masih, Romo. Masih kan. Yuda jangan lupa sering membaca ya, biar Yuda, karena Yuda kan sudah kelas berapa Yuda sekarang? Kelas 2 SMP, Romo. Ya, karena Yuda sudah kelas besar, kelas 2 SMP, jadi Yuda harus belajar membaca lagi ya, biar Yuda membacanya bisa lancar ya. Ya, jadi nanti Yuda bisa membaca lebih bagus lagi. Ini namanya tadi merebahkan. Jadi Yuda bisa melihat, membaca buku-buku yang pokoknya buku apa saja yang Yuda mau baca, Yuda baca terus saja bukunya. Jadi kalau nggak belajar membaca, nanti susah untuk membacanya ya. Karena Yuda sudah kelas 2 SMP ya. Ya Yuda ya. Oke, ini adalah pelajaran tentang yang Arya Sariputta. Nah, udah selesai ya. Ini pelajaran yang Arya Sariputta. Nanti kita ke yang Arya Moggallana. Nah, sebelum ke yang Arya Moggallana, saya mau mengupas tentang yang Arya atau Bante Sariputta. YA ini, Yuda ya, YA ini artinya atau kepanjangannya adalah yang Arya. Yuda baca pun YA aja. Kalau nggak usah Y titik A titik, nggak usah. Karena kan kalau ada tulisan titik gini kan, itulah kata-katanya yang terakhir, titik. Kan nggak dibaca kan tulisan titik kan? Ya. Oke, jadi ini kalau ada YA, karena nanti kita membahasnya banyak sekali tentang ada tulisan ini, YA ini ya.
Kalau enggak Yuda ingat, apa Yuda? Ini kepanjangannya apa? Yang Arya. Ya, yang Arya atau mudahnya disebut apa panggilannya? Di Bante. Nah, Bante aja. Bante lebih mudah ya. Bante, Biku, tapi lebih mudah Bante aja ya. Nanti panggilnya Bante aja. Oke, saya mau melanjutkan lagi. Oke, Sariputta tadi memiliki punya teman atau punya sahabat. Siapa nama sahabatnya, Yuda? Sahabat Bante Sariputta tadi siapa, Yuda? Moggallana. Moggallana, oke ya. Betul, Moggallana. Siapa guru pertama dari Moggallana? Sariputta dan Moggallana, siapa guru pertamanya? Asaji. Hmm? Asaji Romo. Hah? Asaji. Asaji. Gurunya, guru sebelum itu bukan guru pertamanya ya. Bukan guru pertamanya. Ini lihat ya. Sariputta menemukan dahulu guru spiritual. Jadi sebelum mereka punya guru ini, mereka Sariputta dan Moggallana ini punya guru lagi. Siapa namanya? Ini coba nih lihat nih ya di sini. Udah lihat ya. Saya tadi sudah kasih tulis di sini ya. Guru Sariputta dan Moggallana pertama kali adalah Sanjaya. Sanjaya. Nama kecil dari Bante Sariputta siapa, Yuda? Siapa, Yuda, nama kecilnya? Siapa, Yuda? Nama kecilnya ini, Yuda. Oke, kita lihat ya. Upatisa, ya. Upatisa. Nama kecilnya Upatisa. Terus Bante Sariputta punya 3 adik laki-laki dan juga punya 3 adik perempuan. Ya. Bante Sariputta berasal dari desa Nalaka. Dari desa Nalaka ya. Nah, lalu Bante Sariputta sebelum berguru kepada Buddha, dia menemui Bante siapa namanya? Bante siapa namanya? Guru setelah Sanjaya siapa namanya? Asaji. Asaji, ya betul, Asaji ya, Asaji ini Bante Asaji ya. Sariputta dan Moggallana menemui Bante Asaji. Oke, Yuda akan saya ulang sedikit ya, Yuda masih belum mengerti tadi. Oke ya. Bante Sariputta itu terkenal dengan apanya tadi? Bante Sariputta terkenal dengan apanya? Kebijaksanaannya. Kebijaksanaannya. Oke, kebijaksanaan Bante Sariputta itu nomor 2 setelah Sang Buddha. Kalau Sang Buddha disebut Raja Dhamma, lalu Bante Sariputta tadi disebut apa? Panglima Dhamma. Panglima Dhamma, oke ya. Ya udah. Yuda pernah membaca buku ini lagi nggak? Yuda pernah membaca buku ini nggak? Nggak pernah ya. Saya waktu pertemuan pertama saya udah bilang sama Yuda untuk baca buku ini sampai selesai. Yuda belum pernah baca ya? Belum ya Yuda ya? Baru bab 1 Romo. Hah? Baru bab 1 ya, oke ya. Yuda, nanti nggak ada PR ya. Nanti nggak ada PR ya. PR untuk Yuda nanti baca buku ini sampai habis ya. Ya. Oke Yuda. Yuda sudah kelas 2 SMP soalnya ya. Jadi Yuda nanti
harus membaca buku paketnya. Jadi biar Yuda bisa membaca ya. Oke, setelah ini saya akan melanjutkan lagi pelajarannya, yaitu Bhante Moggallana ya. Masih setengah jam lagi kita Yuda. Kita akan belajar tentang Bhante Moggallana. Ini adalah Bhante Moggallana ya. Oke. Setelah kita belajar tentang Bhante Sariputta, oke, saya mau tanya sedikit lagi. Nama kecil dari Bhante Sariputta siapa tadi? Nggak usah lihat buku Yuda. Ayo. Siapa namanya? Coba ya, boleh buka buku aja, boleh buka buku. Siapa nama kecilnya? Upatisa. Upatisa ya, namanya Upatisa ya. Oke. Yuda, saya masih mau ngasih tahu Yuda lagi ya. Yuda untuk belajar agama Buddhanya, Yuda masih belum banyak yang Yuda tahu. Meskipun Yuda sudah kelas 2 SMP. Saya tahu Yuda belajar agama Buddha baru beberapa bulan saja karena selama ini tidak pernah mendapat pelajaran agama Buddha. Jadi saya tetap memaklumi Yuda dan juga teman-teman yang lainnya yang sekolah di sini. Jadi maka dari itu pesan saya satu, baca buku paketnya sampai habis dulu ya. Baca buku paketnya sampai habis dulu ya. Jadi setelah kalian membaca buku paketnya sampai habis, kalian tidak akan seperti anak kelas 1 SD nanti ya. Kalau sudah membaca, sudah mengerti sedikit demi sedikit, sudah tahu sedikit saja nggak masalah ya. Jadi nanti jangan lupa untuk Yuda, silakan Yuda baca. Setelah ini selesai Yuda baca ya. Kita lanjutkan. Ini adalah Bhante Moggallana. Bhante Moggallana. Kita akan belajar tentang Bhante Moggallana. Kita akan belajar tentang Bhante Moggallana. Bhante Moggallana terkenal dengan kesaktiannya. Kalau Bhante Sariputta tadi terkenal dengan kebijaksanaannya. Tetapi kalau Bhante Moggallana adalah Bhante yang sakti. Ia adalah teman dari Bhante Sariputta sejak kecil. Bhante Moggallana juga berasal dari keluarga Brahmana. Moggallana adalah siswa utama Sang Buddha yang terkemuka kedua setelah Sariputta. 7 hari setelah Bhante Moggallana ditabiskan menjadi biku, Bhante Moggallana mencapai tingkat kesucian arahat setelah mendapat petunjuk dari Sang Buddha. Jadi kalau Bhante Moggallana mencapai tingkat kesucian 7 hari setelah menjadi biku. Kalau Bhante Sariputta tadi 15 hari setelah menjadi biku. Ya, ingat ya. 7 hari setelah menjadi biku dan 15 hari setelah menjadi biku. Bhante Moggallana 7 hari, Bhante Sariputta 15 hari mencapai arahatnya. Coba Yuda bacakan yang ini. Bhante Moggallana memiliki kemampuan tersakti dibandingkan dengan siswa-siswa lainnya. Ia mampu membaca pikiran guna mengetahui kebohongan dari kebenaran. Ajaib, dengan kesaktian yang dimilikinya, Moggallana bisa keluar dari
tubuh fisiknya dan mengunjungi berbagai alam kehidupannya. Ia pernah berkunjung ke alam neraka. Ia juga dapat berbicara dengan para dewa dan makhluk halus lainnya. Ia juga dapat melakukan hal-hal seperti berjalan menembus tembok, berjalan di atas air, terbang di udara, dan bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Oke, terima kasih Yuda. Jadi Bante Moggallana, ya Yuda tahu ya, Bante Moggallana adalah Bante yang sakti. Jadi Bante Moggallana adalah Bante yang sakti. Kalau Bante Sariputta adalah Bante yang apa Yuda? Kalau Bante Sariputta, Bante yang apa? Bijaksana, Romo. Yang bijaksana ya. Ya, Bante Sariputta adalah Bante yang bijaksana. Kalau Bante Moggallana adalah Bante yang sakti. Bante Moggallana memiliki kemampuan kesaktian yang tersakti dibandingkan dengan siswa-siswa Sang Buddha yang lainnya. Bante Moggallana mampu membaca pikiran untuk mengetahui kebohongan dari kebenaran. Ajaib, dengan kesaktian yang dimilikinya, Bante Moggallana bisa keluar dari tubuh fisiknya dan mengunjungi berbagai alam kehidupan. Bante Moggallana juga pernah mengunjungi alam neraka. Bante Moggallana juga dapat berbicara dengan para dewa dan juga makhluk halus yang lainnya. Ia juga dapat melakukan hal-hal seperti berjalan menembus tembok, berjalan di atas air, terbang di udara, dan bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ini adalah kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh Bante Moggallana. Ini adalah kesaktian-kesaktian dari Bante Moggallana. Kita lanjutkan Yuda. Ini adalah gambar ketika Bante Moggallana sedang mengunjungi neraka. Jadi Bante Moggallana ini sedang mengunjungi neraka, sedang memberi makan ibunya yang terlahir di alam setan kelaparan. Jadi Bante Moggallana pernah menemui ibunya yang terlahir sebagai makhluk setan kelaparan. Ini ya, ini Bante Moggallana. Lalu lagi Yuda. Yang mulia Moggallana atau Bante Moggallana juga pernah pergi ke surga Tawatingsa untuk menjenguk Sang Buddha. Jadi Bante Moggallana pernah ke neraka, pernah ke surga, pernah ke alam setan kelaparan, pernah ke alam dewa, juga pernah ke alam surga Tawatingsa untuk menjenguk Sang Buddha. Bante Moggallana diberitahu bahwa Buddha akan kembali ke dunia manusia pada saat bulan purnama setelah selesai mengajar filsafat agama Buddha kepada ibunya di sana. Ini adalah Buddha turun dari surga Tawatingsa atau surga tingkatan keempat. Nih. Kita lanjutkan lagi. Coba Yuda bacakan ini. Moggallana wafat ketika ia berkunjung ke Magadha. Moggallana dicincang oleh para perampok yang bertindak secara brutal. Walaupun demikian, Moggallana tidak melindungi dirinya sendiri dengan kesaktian yang dimilikinya. Seorang arahat agung
merelakan diri menderita kematian yang sedemikian brutal. Buddha mengatakan bahwa Moggallana telah memiliki perbuatan buruk yang berat di kehidupannya. Sebelumnya, ia telah membunuh kedua orang tuanya sendiri, dan itu merupakan salah satu perbuatan buruk yang sangat berat, atau garuka kama. Ia dengan tulus menerima buah dari perbuatannya dan mempercepat kematian yang demikian sehingga kematian terjadi secepat mungkin. Oke, terima kasih Yuda sudah membacakan. Saya akan ulangi lagi. Jadi ini adalah cerita tentang kematian Bante Moggallana ya. Ini adalah cerita tentang kematian Bante Moggallana. Bante Moggallana wafat ketika berkunjung ke Magadha. Bante ini wafat ketika berkunjung ke Magadha. Bante Moggallana dicincang oleh para perampok yang bertindak secara brutal terhadapnya. Walaupun demikian, meskipun Bante Moggallana itu terkenal sangat sakti, Bante Moggallana tidak melindungi dirinya dengan kesaktian yang beliau miliki. Karena sebagai seorang arahat, beliau merelakan dirinya menderita dengan cara yang sangat brutal. Beliau dicincang oleh perampok, akhirnya beliau meninggal dan menderita kematian yang sedemikian brutal. Lalu Sang Buddha mengatakan bahwa Bante Moggallana tidak memiliki perbuatan buruk yang berat. Kok tidak telah. Jadi kenapa Bante Moggallana bisa sampai dicincang oleh para perampok? Karena pada kehidupan yang lampau, pada kehidupan yang dahulu, Bante Moggallana telah melakukan perbuatan buruk yang sangat berat, yaitu beliau telah membunuh kedua orang tuanya. Beliau membunuh ayah dan ibunya. Maka dari itu, ini adalah salah satu perbuatan buruk yang sangat berat. Atau di dalam bahasa Pali dikatakan garuka kama. Ia dengan tulus Bante Moggallana dengan tulus menerima buah perbuatannya dan mempercepat kematian yang demikian sehingga kematian terjadi secepat mungkin. Jadi ini adalah kisah Bante Moggallana ya, ini adalah kisah tentang Bante Moggallana. Ini adalah gambar ketika Bante Moggallana, gambar ilustrasi ketika Bante Moggallana dibunuh oleh para perampok. Ya, ini gambar ketika Bante Moggallana dibunuh oleh para perampok. Lebih lanjut, Sang Buddha menyatakan bahwa dengan kesaktian yang demikian tinggi, hampir tidak berguna untuk menghindari karma seseorang. Terlebih jika itu adalah karma yang sangat berat. Ini ya. Jadi sudah tahu Bante Moggallana? Sudah tahu kenapa Bante Moggallana meninggal dicincang oleh perampok? Kenapa Yuda? Karena ia telah membunuh kedua orang tuanya sendiri. Ya, karena ia telah membunuh kedua orang tuanya sendiri ya. Bante Moggallana itu terkenal dengan apa?
Terkenal dengan kesaktiannya. Kalau Bante Sariputa? Kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaannya, ya. Jadi Bante Sariputa dan Moggallana adalah dua siswa Sang Buddha. Oke. Kita akan lihat patung atau rupang altar Sang Buddha yang ada Sariputa dan Moggallana, ya. Tunggu bentar, ya. Saya carikan. Nanti kita lihat bersama-sama. Tunggu ya Yuda, kita akan lihat. Oke Yuda, kita lihat di sini ya Yuda. Nanti ada altar Buddha. Oke, Yuda bisa lihat. Ini banyak sekali altar Buddha. Ini altar Sang Buddha, lihat nih ya. Yuda lihat di sini. Oke. Nih. Salah satu contoh Yuda bisa lihat ini. Nih, kelihatan nggak Yuda? Kelihatan, Romo. Oke, yang sebelah kanan ini juga nih, kanan kiri. Ini Buddha. Kanan kirinya ini adalah Bante Sariputa dan Moggallana ya. Kanan kirinya ini adalah Bante Sariputa dan Moggallana. Ini lagi, ini juga kanan kirinya Bante Sariputa dan Moggallana. Kita lihat lagi. Ini juga Bante Sariputa dan Moggallana. Kelihatan? Kelihatan, Romo. Kelihatan lah ya. Itu adalah Bante Sariputa dan Moggallana. Kita lihat secara besar ya. Oke, ini adalah gambar dari Bante Sariputa dan Moggallana. Dan juga altar Sang Buddha. Oke, sudah tahu kan Yuda kan? Altar Bante Sariputa dan Moggallana. Itu tadi adalah di mana kita sudah belajar tentang dua siswa utama Sang Buddha. Nah, nanti kita akan belajarnya itu banyak sekali Yuda tentang siswa utama Sang Buddha. Coba Yuda lihat ke belakang-belakang itu. Nanti kita ada belajar tentang Bante Mahakassapa, Bante Anuruddha, Bante Kondana, Bante Upali, Bante Rahula, Bante Siwali, Bante Bakula, dan juga Bante Ananda. Jadi masih banyak. Ada 10 siswa Sang Buddha. Ya, nanti kita akan belajar 10 siswa Sang Buddha. Hari ini kita cuma belajar Sariputa dan Moggallana. Ya, kita belajar Bante Sariputa dan Moggallana. Nanti kita akan belajar lagi banyak lagi sampai ke depan nanti kita akan banyak lagi belajarnya. Maka dari itu kelas Yuda ini juga salah satu kelas berat karena kalian belajar agama Buddhanya baru beberapa bulan. Sebelumnya kelas 1 SMP, kelas 6 sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Yuda ada pelajaran agama Buddha? Nggak ada kan? Nggak ada kan? SMP juga nggak ada kan? SMP cuma nilai aja kan? Paling sekolah minggu, ya kan? Maka dari itu, pelajaran agama Buddha ini adalah pelajaran yang penting supaya kalian tahu tentang agama Buddha. Ya, Yuda. Kenapa saya selalu setiap belajar seperti ini, saya upload ke YouTube supaya teman-teman yang lainnya
bisa melihat ulang ya. Terus kenapa saya upload kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD saya upload supaya Yuda juga bisa belajar dari kelas-kelas di bawah Yuda. Karena Yuda kan nggak belajar di kelas-kelas di bawahnya kan? Ya kan? Makanya Yuda, kalau Yuda mau belajar, terus Yuda belajar online-nya sedang tidak banyak, Yuda bisa melihat di YouTube ya. Ya, Yuda sudah pernah melihat nggak video belajar kita? Sudah pernah? Sudah pernah ya. Nah, coba kita lihat ya Yuda video belajar kita dari kelas 1 sampai kelas-kelas yang lainnya. Tunggu bentar ya Yuda. Saya akan kasih lihat kepada Yuda belajar kita dari minggu ke minggu ya. Yuda, hari ini kita sudah belajar tentang Bante Sariputa dan Moggallana. Saya nggak ada PR untuk Yuda nanti ya. Saya nggak ada PR. Tapi PR untuk Yuda adalah membaca. Nah, oke, Yuda lihat ke mari ya. Yuda lihat. Kita akan lihat pelajaran kita dari minggu ke minggu, Yuda. Nah, kita Yuda di minggu yang lalu kan, Yuda coba saya lihat ya. Saya kasih lihat kepada Yuda, saya lihatkan. Yuda nanti kelihatan di sini kelasnya Yuda. Saya lihat kelas Yuda ada di kelas. Nah, ini contoh. Ini adalah kelasnya Yuda kan? Nah, ini kelasnya Yuda. Kita pendidikan agama Buddha dan budi pekerti di kelas 8. Jadi kita lanjutkan pelajaran. Ini kelasnya Yuda. Ini kelasnya Yuda. Ini waktu kita belajar tentang masa membabarkan Dharma dari Sang Buddha. Masih ada lagi. Ini yang tahun berapa ini kan? Nanti kita masih ada juga belajarnya Yuda. Kita lihat lagi. Ini ada lagi. Nah, ini kan. Ini juga Yuda. Ini belajar kita juga. Yuda membaca ya. Jadi nanti sampai kapanpun kalau Yuda sudah SMA, Yuda sudah kuliah, itu Yuda bisa kelihatan nanti mukanya di YouTube. Yuda bisa cari video Yuda di YouTube. Ini lagi kita lihat lagi banyak yang kita belajar Yuda. Cuma banyaknya hanya kita berdua saja. Banyaknya hanya kita berdua. Dan tidak ada kelasnya, nggak ada si Michael. Michael jarang kali ada kan. Yang ada cuma kita berdua. Tapi tidak masalah Yuda. Karena kita kan belajar, meskipun tidak ada temannya, nggak masalah. Salah satu contoh lagi Yuda, kelas 2 SD. Juga satu orang. Kelas 2 SMP sebenarnya 2 orang, tapi yang masuk selalu Yuda terus. Tapi nggak masalah, Yuda akan terus belajar, dan belajar. Oke ya, Yuda, hari ini kita sudah belajar tentang Bante Sariputa dan Moggallana. Pesan saya kepada Yuda, ya saya pesan kepada Yuda, Yuda jangan lupa membaca buku ini ya, tugas Yuda ya. Yuda baca dari yang Arya Sariputa dan Moggallana ya, dari yang kita pelajari tadi. Yuda baca dari yang kita pelajari tadi sampai habis ya. Oke, sudah tahu Yuda? Romo. Oke, kalau sudah tahu kita lanjutkan minggu depan lagi. Kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, kita akhiri dengan membacakan nama Karapata. Silakan Yuda, tangannya beranjali. Yuda sudah hafal belum nama Karapata? Sudah Romo. Sudah, kalau sudah saya minta Yuda untuk membacakan ya. Yuk Yuda. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abdi. Namo Buddhaya.
wakatu begawata damo damang nama sami Namo Dharmaya. wakato Supati Pano. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabe Sata Bawantu Stitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, Yuda belajar lagi ya, baca nama Karapatannya ya. Ya. Udah belajar lagi, masa nama Karapata sudah kelas 2 SMP belum hafal betul ya. Harus belajar lagi Yuda. Oke, terima kasih Yuda, silahkan Yuda meninggalkan room Zoom meeting. Saya mau masuk di kelas 1 SMP. Terima kasih Yuda, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.